Setelah mendengarkan pidato Presiden Prabowo yang membuka harapan baru bagi para pensiunan, kini kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditunggu. Banyak orang ingin tahu bagaimana sebenarnya mekanisme rapat kenaikan gaji pensiunan akan diterapkan dalam struktur APBN 2026. Keputusan Presiden tidak hanya menjadi kabar baik, tetapi juga memunculkan pertanyaan praktis tentang cara pemerintah mengeksekusinya. Ini menyangkut peran Taspen, Kemenku BKN, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, para pensiunan juga perlu mengetahui apa saja yang harus mereka siapkan agar proses berjalan lancar dan tidak tertunda akibat masalah data administrasi. Kajakman kau rapel tidak sekadar soal dana yang akan masuk ke rekening, sebab itu mencerminkan kepastian bias perintah. Setelah bertahun-tahun terjadi perubahan regulasi, revisi struktur anggaran, serta tarik ulur kebijakan terkait belanja pegawai, sejak 2023-2025, tekanan fiskal cukup besar terutama pada belanja gaji, ASN dan pensiun. Kenaikan gaji untuk ASN, aktif maupun pensiunan, adalah komponen anggaran sensitif karena mempengaruhi jutaan penerima. Pidato Presiden Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah siap menata ulang struktur fiskal demi memastikan hak para pensiunan terpenuhi sesuai ketentuan yang akan dimasukkan dalam APBN 2026. Ketika Presiden menyatakan bahwa kenaikan gaji pensiunan akan disesuaikan dalam APBN 2026, artinya ada instruksi langsung kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera menyelaraskan formula, gaji pokok indeks kenaikan, serta mekanisme pencairan rapel. Perintah ini bukan sekedar arahan umum, tetapi komitmen politik yang harus diikuti oleh Kementerian Keuangan, BKN, Taspen, dan Kemenpan RB. Semua pihak wajib melakukan harmonisasi kebijakan agar perhitungan kenaikan gaji pensiunan tidak menimbulkan selisih atau kesalahan data yang selama ini menjadi kendala utama dalam pencairan program besar seperti ini. Namun masyarakat sering tidak memahami bahwa pencairan rapel tidak bisa dilakukan hanya karena Presiden sudah mengumumkan proses ini melalui tahapan panjang, mulai dari penetapan pagu anggaran, penyesuaian komponen belanja, perhitungan fiskal, penginputan ke dalam sistem SPBN, hingga sinkronisasi data penerima pensiun di Taspen. Setiap langkah harus selesai sebelum dana benar-benar bisa dicairkan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan pembayaran, terutama karena data pensiunan sangat beragam, mencakup pensiunan aktif, janda atau duda pensiun terusan, dan kategori lainnya. Inilah alasan mengapa meskipun pidato Presiden telah memberikan kepastian politik, masih ada pekerjaan teknis yang membutuhkan waktu, namun pernyataan Presiden tetap sangat penting karena menjadi dasar percepatan. Dengan adanya mandat langsung dari Presiden, lembaga-lembaga yang sebelumnya menunggu proses administratif kini harus bergerak lebih cepat. Taspen, sebagai lembaga pencairan pensiun, tidak lagi menunggu instruksi berlapis, tetapi harus mulai menyiapkan sistem, memeriksa data, dan memastikan kesiapan teknis. Segera setelah anggaran resmi ditetapkan pemerintah, biasanya ketika pemerintah memberikan sinyal seperti ini, Taspen akan menggerakkan cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan pemutahiran data massal. Proses ini meliputi pengecekan nomor rekening aktif, verifikasi BP, nomor pemeriksaan dokumen elektronik, deviswas dan kesesuaian identitas penerima, pembersihan data. Seperti ini sangat penting karena kesalahan kecil, seperti ketidaksesuaian golongan terakhir atau perbedaan tanggal SK pensiun, dapat menimbulkan tabrakan data yang berdampak pada keterlambatan pencairan. Program nasional berskala besar membutuhkan ketelitian, harus tidak merugikan penerima. Banyak pensiunan sebelumnya mengalami kesalahan penghitungan akibat perbedaan data antara BKN dan Taspen. Ketidaksinkronan ini bisa terjadi dalam hal masa kerja, golongan yang terakhir, atau status keluarga. Untuk program besar seperti rapat nasional, koreksi data harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun Presiden telah mengumumkan tahapan, verifikasi tetap perlu dilakukan. Pidato tersebut bukan berarti pencairan dapat terjadi seketika, melainkan memulai proses administratif yang akan menentukan kapan rapat benar-benar seperti valur senda kepada seluruh penerima hak. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kapan rapal cair setelah Presiden mengumumkan? Banyak masyarakat beranggapan bahwa pencairan akan terjadi dalam hitungan minggu, padahal kenyataannya bergantung pada siklus APBN. Pemerintah harus menunggu pengesahan
rincian anggaran 2026, penyusunan Junknis, kemudian Tasken, melakukan simulasi perhitungan sebelum menerbitkan pengumuman resmi. Tahapan ini memerlukan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung kompleksitas kenaikannya. Namun periode ini bisa lebih singkat jika data administrasi sudah siap dan sistem perhitungan tidak membutuhkan koreksi besar jika kita melihat pola tahun sebelumnya. Seperti kenaikan gaji ASN pada 2024, prosesnya berlangsung cukup cepat. Setelah pengumuman presiden, terutama karena sistem digitalisasi, fiskal pemerintah sudah semakin baik, alur pengesahan anggaran kini lebih terintegrasi antara Kemenko Bappenas dan lembaga administrasi kepegawaian. Dengan digitalisasi ini, waktu yang dibutuhkan dari pengumuman hingga pencairan menjadi semakin pendek. Kondisi ini memberi harapan bahwa rapat pensiunan 2026 juga dapat mengikuti pola yang sama, terutama karena pemerintah ingin menyelesaikan program ini tanpa penundaan. Pidato Presiden juga menyinggung stabilitas perekonomian nasional. Banyak orang khawatir bahwa inflasi atau defisit APBN dapat menghambat kenaikan gaji pensiunan, namun Presiden menjelaskan bahwa ruang fiskal 2026 jauh lebih longgar berkat meningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan belanja pegawai, termasuk pembayaran pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui perhitungan fiskal yang matang, berdasarkan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Presiden juga menyampaikan bahwa skema kenaikan gaji akan menggunakan pendekatan Adjusted Pension Indexing System. Sistem ini bukan hanya menetapkan kenaikan berdasarkan persentase tetap, tetapi mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Model seperti ini telah digunakan di berbagai negara maju seperti Jepang dan Australia untuk melindungi pensiunan dari penurunan nilai uang. Jika Indonesia menerapkan sistem ini, maka kenaikan pensiun 2026 tidak hanya bersifat satu kali, tetapi bisa disesuaikan secara berkala, sehingga nilai manfaat pensiun tetap stabil dalam jangka panjang. Hal lain yang menarik perhatian banyak pensiunan adalah mengenai siapa tada yang akan menerima rapel dan seberapa besar jumlahnya. Jika mengingatkan pada pola di tahun-tahun sebelumnya, rapel biasanya dihitung mulai bulan Januari hingga bulan saat kenaikan diberlakukan. Apabila Presiden menetapkan kenaikan mulai 1 Januari 2021, maka seluruh pensiunan berhak menerima rapat penuh sejak bulan tersebut. Namun jika pemberlakuan mulai pertengahan tahun perhitungannya, diorturain sesuai tanggal yang ditetapkan dalam revisi, APN indikasi saat ini menunjukkan bahwa kenaikan kemungkinan diberlakukan sejak awal tahun. Pensiun janda atau duda, pensiun dini, pensiun terusan, dan pensiun atas permintaan sendiri, semuanya berhak menerima rapel sesuai ketentuan Taspen. Tidak membedakan hak berdasarkan kategori pensiun, tetapi jumlah rapel tentu berbeda berdasarkan golongan dan masa kerja masing-masing. Yang terpenting adalah bahwa setiap penerima pensiun reguler otomatis mendapatkan penyesuaian setelah kenaikan ditetapkan. Hak rapel melekat pada penerima pensiun tanpa terkecuali, dan Taspen berkewajiban memastikan seluruh penerima menerima jumlah yang sesuai dengan ketentuan perhitungan resmi pemerintah. Mekanisme pencairan rapal juga menjadi perhatian. Sedalam beberapa tahun terakhir ada kalanya rapal dicairkan terpisah dari pembayaran bulanan, sehingga rekening menerima dua transfer berbeda. Di tahun lain, rapal disatukan dengan pensiun bulanan. Untuk 2026, besar kemungkinan pencairan dilakukan melalui transaksi terpisah karena nilai rapel yang besar. Biasanya memerlukan pencatatan khusus. Taspen biasanya akan mengeluarkan pengumuman resmi melalui situs web, aplikasi, dan media sosial agar penerima pensiun mengetahui jadwal pencairan serta prosedur yang harus diikuti. Dalam penelitian mengenai anggaran, terdapat pola menarik. Pemerintah cenderung mempercepat pencairan rapat pada tahun di mana kondisi fiskal cukup kuat. Jika penjelasan Presiden mengenai stabilitas ekonomi dan peningkatan pendapatan negara terbukti akurat, maka pencairan rapat 2026 berpotensi dilakukan lebih cepat. Dari perkiraan umum, beberapa analisis fiskal menyebutkan bahwa apabila Taspen berhasil menyelesaikan sinkronisasi data pada kuota pertama, pencairan bisa dilakukan sebelum pertengahan tahun. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pensiunan yang telah lama menantikan kepastian tersebut. Presiden Prabowo juga berkali-kali menegaskan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pensiunan
Beliau menyebut bahwa pensiunan telah bekerja puluhan tahun untuk negara dan layak memperoleh penghargaan serta kepastian hak. Pernyataan seperti ini bukan hanya retorika politik, tetapi sering diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran nyata komit